Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wulantri Puji Utami, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini pada acara kuliah daring atau online. Tema yang akan kita bahas yaitu kaidah pembuatan jurnal. Saya, Yes, akan bertugas sebagai MC pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama adalah Mas Triwantoro, yang kedua adalah Evina Putri Diana Aquarista, dan yang terakhir adalah Hidayatus Solihah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian dan presentasi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Sesi selanjutnya yaitu adalah presentasi. Untuk yang pertama, saya persilahkan untuk Mbak Ida. Kepada Mbak Ida, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama yaitu tentang apa sih itu sebuah jurnal itu. Di dalam slide yang sudah ditampilkan oleh teman saya, jurnal adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Dalam hal ini biasanya jurnal diterbitkan pada interval atau waktu tertentu seperti setiap 4 bulan atau setiap 1 tahun. Nah, jurnal memiliki beberapa jenis yang diantaranya adalah profesional or trade journal atau popular journal dan scholarly journal. Yang selanjutnya adalah susunan jurnal yang benar. Jurnal tersusun atas yang pertama pastinya adalah judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, dan yang selanjutnya yang keempat bahan atau metode. Yang kelima adalah hasil dari sebuah jurnal tersebut. Yang keenam adalah pembahasan, yang selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, untuk slide yang selanjutnya adalah judul. Kita berbicara tentang judul. Judul itu apa sih? Setiap jurnal ilmiah itu harus mempunyai judul yang jelas. Dengan membaca judul, akan memudahkan para pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Judul juga tidak boleh memiliki makna ganda atau memiliki dua makna. Nah, di sini disarankan tidak boleh melebihi dari 12 kata dan lebih dari 10 kata jurnal bahasa Inggris. Judul jurnal ditulis di atas halaman atas menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Baik, yang selanjutnya adalah nama penulis. Nama penulis di sini adalah bisa nama penulis sendiri ataupun nama pembimbing 1, ada pembimbing 2,
Namun tanpa gelar akademik, dianjurkan disertai aliasi sama dengan nama prodi, fakultas, dan universitas, serta dianjurkan menyertakan alamat di IKP, misalnya Hidayatul Sholihah. Prodinya apa? Prodinya pendidikan, fakultasnya Fakultas Ilmu Pendidikan, dan universitasnya IKIP PGRI Wates, seperti itu. Yang selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak di sini berbeda dengan sebuah ringkasan. Bagian dari abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadikan abstrak harus menyajikan skim tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Jangan menggunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Abstrak di sini biasanya ditulis terakhir. Atau cara mudah untuk menulis abstrak adalah mengutip poin-poin paling penting di setiap bagian jurnal. Kemudian, menggunakan poin-poin untuk menyusun deskripsi singkat tentang jurnal yang telah kita buat. Penulisan abstrak ini diketik menggunakan satu spasi. Oke, baiklah. Untuk set yang selanjutnya adalah kata kunci yang akan paparkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mbak Ida. Di sini nama saya Triwantoro akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kata kunci. Kata kunci itu sebanyak 3 sampai 5 kata yang diambil dari inti yang akan dibahas dalam penelitian. Terus selanjutnya pendahuluan. Jadi pendahuluan itu berisi tentang latar belakang mengapa penelitian itu dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Penulisan diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 4-6 halaman. Terus selanjutnya metode penelitian. Jadi metode ini cara metode penelitiannya itu bagaimana. Jadi bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Penelitian ini menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode, pengumpulan data, dan jenis pengendalian. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulisan menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Aturan umum yang perlu diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasikan. Penulisan metode diketik 2 spasi, kurang lebih 1 halaman. Terus selanjutnya pembahasan atau hasil pembahasan. Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa subbagian. Diketik dalam 2 spasi, penulisan kurang lebih 4-6 halaman. Dalam pembahasan membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diaju dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Membahas digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan hasil dan pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. Jadi begitu. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh partner saya yaitu Evina. Silahkan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian simpulan atau kesimpulan ya. Dalam simpulan yang dibahas, pembuktian hipotesis dari penelitian ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui
bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan metode. Dan biasanya terdapat saran yang berisi kemungkinan penelitian lebih lanjut dan potensi-potensi yang dimiliki metode yang dipakai dapat dimasukkan. Jadi kesimpulan itu dibuat seringkas mungkin dari informasi-informasi yang sudah ditulis tadi ya. Kemudian lanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir atau tidak perlu diganti dengan halaman yang baru. Sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Jenis penulisan daftar pustaka diberi judul daftar pustaka. Dicetak dengan tebal, dengan huruf tegak, kapital semua. Dan unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Kemudian tahun penerbitan. Kemudian judul, termasuk subjudul, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi bergantung kepada jenis sumber pustakanya. Oke, terima kasih buat Mbak Ida, Mbak Vina, dan Mas Tri. Demikianlah pemaparan materi dari teman-teman. Sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Berhubung di sini nggak ada audiennya, mungkin nanti buat teman-teman jika ada yang nggak jelas atau belum paham, mungkin kalau ada pertanyaan, sanggahan, tanggapan, teman-teman bisa komen pada kolom komentar di bawah. Pasti kita akan menjawab semampu kita ya, teman-teman. Kita sudah presentasi, tanya jawab juga sudah. Maka presentasi pun akan saya akhiri. Saya selaku MC mewakili teman-teman untuk meminta maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,